Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, bersama dengan Tabura Injil Klasis GKI Selatan. Kita akan disapa oleh firman Tuhan bersamaan dengan bulan binah keluarga di hari yang keempat, tanggal 4 September 2023. Kita ada dalam perenungan bersama di hari ini, dan kita hendak mendahului dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang menyertai melindungi kami, sehingga kami boleh ada dalam kebersamaan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dan secara khusus Gereja Kristen Injili Tanah Papua dalam memasuki bulan binah keluarga di bulan September, kami hendak ada dalam perenungan bersama melalui program Tabura Injil Klasis GKI Selatan. Firman Tuhan yang hendak disampaikan di hari ini, kami sadari sungguh bahwa kami harus ada bersama dengan Tuhan melalui pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Maka kami mendasari pemberitaan firman-Mu Tuhan di hari ini dengan mengucap syukur dan memohon pertolongan Tuhan melalui hikmat dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam membaca, mendengar, merenungkan serta melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagian firman Tuhan yang disediakan di hari ini bagi kita sekalian terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 25 dan 26. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 dan 26 dengan perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayatnya yang ke-25 dan 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian yang dikatakan berbahagia, jemaat Tuhan kita semua yang dikasihi, membaca, merenungkan, lebih daripada itu melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Hari ini kita semua Gereja Kristen Injili di Tanah Papua telah ada dalam memasuki bulan binah keluarga. Terhitung tanggal 1 sampai 30 September, kita ada dalam sebuah perenungan untuk bisa merenungkan kehidupan kita menjadi sebuah pembinaan dalam seluruh aktivitas pribadi, keluarga, jemaat, bahkan sebagai pemerintah, adat yang terhimpun juga di dalam gereja. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema yang menuntun kita adalah mengasihi Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita baca dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 26, ini berbicara tentang perintah Tuhan, tapi juga pengajaran Tuhan Yesus sendiri kepada banyak orang di tempat-tempat di mana ia berada, tapi juga banyak orang mendengar, tapi juga menunjukkan sikap terlibat, mengikutinya, dan juga mendengar apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan. Salah satu yang terkutip dalam Injil Lukas 14 ayat 25 dan 26, di dalam ayatnya yang ke-26 tercatat bahwa ada sebuah perjalanan yang di dalamnya begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan tercatat dalam perjalanan Yesus bersama dengan orang banyak itu, Yesus mau memberikan sebuah pengajaran kepada mereka. Dan pengajaran itu ada dalam sebuah peringatan yang dituangkan di dalam ayatnya yang ke-26. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan,
bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini sebuah peringatan yang Yesus sampaikan kepada banyak orang pada waktu itu, yang juga mengandung sebuah nilai konsekuensi dalam mengikut Dia ketika semua orang tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan Lukas mengutip bahwa sebelum melangkah jauh dalam perjalanan, orang-orang banyak pada waktu itu sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di situ tercatat bahwa jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Kata membenci di sini diartikan bahwa bagaimana semua yang didapati di dalam hubungan ikatan darah, termasuk bapak, ibu, istri, anak, bahkan saudara. Kata benci ini kita harus tahu bahwa bukan sesuatu yang mengajarkan kita untuk menyalahgunakan tafsiran bahwa kita tidak suka kepada keluarga kita. Tetapi membenci bukan berarti menghinakan atau mengabaikan keluarga untuk mengikuti Yesus. Tetapi maksudnya adalah ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, maka keputusan itu tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita, termasuk keluarga, bahkan juga anak-anak, saudara, dan lain sebagainya. Hubungan keterikatan itu tidak akan mengganggu keputusan yang kita telah ambil dalam pribadi kita kepada Tuhan. Bahkan nyawa pun sekalipun itu juga menjadi taruhan. Sehingga sekali lagi kata membenci, maksudnya ketika keputusan itu sudah diambil oleh seseorang, maka tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Dalam arti, kita tidak lagi diintervensi oleh siapapun, termasuk orang-orang kekasih yang telah disampaikan di dalam Injil Lukas ini. Tetapi fokus kita yang utama adalah bagaimana memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan satu bentuk mengasihinya. Mengasihi Tuhan berarti sekali lagi bukan mengabaikan orang-orang terkasih, tapi tidak mengintervensi segala keputusan yang telah diambil oleh seseorang atau pribadi itu. Karena wujud nyata dari mengasihi Tuhan bukan dari ucapan bibir saja, tetapi sebuah tindakan dengan mengasihi berarti apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam judul pembacaan kita, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa, bahkan semua persekutuan yang dikasihi. Kata benci di sini lebih mengarah sekali lagi kepada bagaimana kita ada dalam pribadi yang bisa mengambil keputusan dengan baik. Mengarah bahwa tidak mengabaikan kepentingan kebutuhan keluarga orang tua sekalipun. Dan itu harus ada di dalam sebuah komitmen konsekuensi kita dalam melayani. Kita diingatkan jangan malah sebaliknya kita melayani hanya untuk memuaskan keinginan orang tua ataupun istri ataupun saudara-saudara. Itu yang tidak boleh. Karena mengasihi Tuhan bukan berarti mengabaikan orang-orang terkasih, tapi ada pada posisi keputusan yang sudah diambil. Dan kalau mau dilihat bagian ini sangat sulit dipikirkan secara manusiawi, gampang-gampang sulit. Karena ini sebuah pengambilan keputusan, melihat, menilai, memilih keluarga atau memilih Tuhan. Karena kehidupan kita masih ada di dunia. Ini persoalan, ini juga pergumulan. Tetapi kita pandang sebagai bagian tantangan, bukan sebuah ancaman yang harus kita jalani. Kita juga harus tahu, bahkan juga Yesus sampaikan kepada banyak orang, bahwa segala sesuatu menyangkut sampai dengan nyawa. Ini taruhan dalam sebuah pengambilan keputusan. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, mengasihi Dia, bukan berarti kita akan kehilangan semua orang yang kita kasihi. Tentu Tuhan Yesus akan menjaga, memelihara. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita diingatkan supaya kita melayani Tuhan bukan memuaskan keinginan orang tua dan kekasih-kekasih kita. Supaya kita mencari ketenaran dan kita mencari nilai yang oke dan dibilang seperti apa. Tapi ini persoalan keputusan pribadi dengan Tuhan
yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita akan baca dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus juga berkata memikul salib sebuah tanggung jawab, dan ini resiko dalam mengikuti Yesus. Oleh sebab itu, pemirsa di mana saja berada, mengasihi Tuhan bukan saja melalui ucapan bibir mulut kita, tetapi mengasihi Tuhan kita harus nyatakan dengan membayar sebuah harga, nilai yang harus kita nyatakan kepada Tuhan dengan sebuah keputusan, komitmen, konsekuensi dalam setiap pribadi. Mengasihi Tuhan bukan berarti mengabaikan orang-orang yang menopang kita sepanjang perjalanan pelayanan, tapi juga dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita di jemaat, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tapi melakukan apa yang menjadi keputusan pribadi kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan jauh lebih mengenal kita dari orang tua, saudara, istri, anak-anak. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu nilai yang kita sendiri tahu, gampang dan sulit, seperti apa kita alami. Kita diingatkan juga dalam sebuah panggilan ini, dalam mengikuti Yesus dan mengasihi, kita diingatkan untuk selalu memandang Tuhan. Pasti di sekitar kita banyak yang datang dan mempengaruhi kita dengan segala hal yang kita dapati. Tetapi pasti juga Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Sehingga mengasihi Tuhan berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak hal kita dapati dalam perjalanan pelayanan. Bulan Bina Keluarga membawa kita untuk bisa melihat kembali lagi bagaimana firman Tuhan yang telah kita terima dari tahun ke tahun. Dengan Bulan Bina Keluarga, peningkatan dalam iman percaya kita kepada Tuhan dalam sebuah program dari sinode membina kita. Apakah iman kualitas kita meningkat ataukah menurun? Atau seperti apa? Sehingga kita tidak bertanya apa yang Tuhan buat untuk kita, tapi apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Itu yang menjadi bagian tanda kita mengasihi Tuhan. Mengikuti Yesus berarti sesuatu harga yang harus kita bayar dan tunjukkan dengan iman dan perbuatan kita. Sehingga hari yang keempat dari Bulan Bina Keluarga mau menuntun kita semua sebagai orang-orang percaya. Tema yang menuntun kita dalam Bulan Bina Keluarga adalah keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius 3 ayat 4. Menjadi bagian untuk kita mengasihi Tuhan. Dengan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang disegani, dihormati, dan menjadi pengikut Yesus dengan mengingat bahwa ada konsekuensi dalam mengikuti Yesus. Sehingga kita semua sebagai pengikut Yesus, baik para pelayan firman, penatua syamas, badan pelayan unsur-unsur, seluruh warga jemaat, masyarakat, pemerintah, adat, gereja, kita semua adalah pengikut Yesus. Karena kita telah mengaku Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tunjukkan bahwa kita bisa, bukan karena kita pintar secara pendidikan kita mampu, itu anugerah Tuhan. Tetapi segala sesuatu Tuhan percayakan kita. Karena Dia tahu apa yang menjadi keputusan, komitmen, konsekuensi, resiko hidup untuk menjalani perjalanan hidup bersama dengan Dia. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, seluruh warga GKI Tanah Papua, kita semua nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan ucapan bibir kita, tetapi dengan sebuah tindakan, konsekuensi, motivasi, niat untuk hidup bersama dengan Tuhan. Supaya kita diberkati dan kita ada dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Roh Kudus memampukan kita untuk berpikir mendatangkan berkat. Sehingga yang kita tampilkan bukan untuk mencari ketenaran dan lain sebagainya, tapi pengambilan keputusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami diingatkan, bahkan kami diperingati
diperingatkan untuk selalu tahu bahwa ada sebuah konsekuensi hidup dalam mengikuti Engkau. Kami juga ada dalam bagian orang-orang banyak yang berduyun-duyun bersama dengan Engkau. Sehingga kami diingatkan bahwa kami harus kuat dalam segala hal. Dan kami harus menjadi pengikut yang baik. Begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang harus kami hadapi. Tuhan kiranya menguatkan kami sekalian. Maka hamba berdoa Tuhan memberkati Gereja Kristen Injili Tanah Papua, baik sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, supaya di dalamnya kami semua akan menunjukkan kualitas iman percaya kami, bukan sekedar ucapan bibir kami, tapi sebuah risiko komitmen yang telah kami tahu dampaknya. Kami siap untuk mengikuti Yesus kapan dan di mana saja. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati pemerintah, bahkan adat, secara khusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Hamba-Mu Bapak penjabat bupati dan semua jajaran yang ada, supaya kami semua hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adat budaya yang juga dihormati. Pada akhirnya kami semua terlibat dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan. Karena Tuhan mengasihi kami, dan kami pun juga menyatakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari salah dan dosa, dari sikap, tindakan, dan segala sesuatu yang mendatangkan kekurangan, kesalahan, dan dosa. Agar kami diberkati, kami dipelihara, dan kami mampu menikmati semua yang Tuhan berikan. Dari yang baik kami mampu juga menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati program Taburah Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk pemberitaan Injil di mana saja program ini dapat ditayangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percayakan hidup dan kehidupan kami dalam bulan bina keluarga, supaya iman kami, percayanya kami terus dibina di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai kami sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, pemirsa Taburah Injil di mana saja berada, kita telah mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kita terus disegarkan, secara khusus juga dalam bulan bina keluarga. Mari kita memberi diri kita dibina oleh Tuhan, karena kita sudah menyatakan sikap sebagai pengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.